بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Di antara nama Allah adalah Al-Awwal wal-Akhir, Wal-Zahir wal-Batin. Dialah yang pemula, yang pertama, dan dia yang terakhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Waqad waradat hadhihi al-asma'ul arba'atu mujtami'atan fi mawdhi'in wahidin min al-Qur'anil Karim. Nama Allah yang empat ini terkumpul dalam satu tempat di Quran. Qala Allah Ta'ala, itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ketiga, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Wa khairu ma yufassaru bihi hadhihi al-asma'ul husna wa yubayyanu bihi ma'naha, dan sebaik-baik penafsiran nama Allah yang empat ini dan sebaik-baik penjelasan tentang maknanya adalah ma warada fi sunnatin nabawiyah, yang terdapat keterangannya dalam sunnah Nabi SAW, fi munajatin Nabi SAW rabbih bihadhil asma'i, tatkala Nabi yang mulia bermunajat dengan Tuhannya, menyuruh Allah dengan nama-nama ini, munajatan tatadammanu bayana ma'ani hadhil asma' wa tawdiha madlulatiha. Munajat yang terdapat padanya penjelasan daripada nama-nama yang empat ini dan penjelasan tentang apa yang ditunjukkan dalam makna empat nama-nama Allah ini. Jadi Syekh rahimahullah ketika akan menafsirkan empat nama ini, ya, maka yang sebaik-baiknya menafsirkan nama ini adalah yang terdapat dalam doa Nabi ketika bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, yang dia akan sebutkan dalam hadis berikut ini. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna madja'na an naqula. Jadi penjelasan tentang makna nama Allah Al-Awwalul Akhirul Zahir wal Batin terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, adalah tradisi Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kami jika kami bersiap-siap untuk berbaring di pembaringan kami, hendaklah kami berdoa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan pemilik semua langit dan Tuhan pemilik bumi ini. Wa rabbal arsyil azim, Engkau pula lah Tuhan pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Engkau lah Tuhan kami pula dan Tuhan segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, Engkau lah yang telah membelah biji-bijian dan biji kurma. Jadi kalau antum perhatikan biji, ketika kita tanam biji ini nanti akan membelah, maka dia akan mengeluarkan ketika itu kelopaknya. Ya, petani tak mampu membelah biji. Kalau dia belah biji ini hancur. Ya, biji mangga ketika dia belah dua hancur. Tapi ketika dia tanam di tanah, Allah Jalla wa'ala telah menciptakan tanah ini untuk mendatangkan segala macam kebaikan bagi kita. Maka dalam tanah ini Allah belahlah biji mangga, keluarlah kelopaknya, tunasnya, keluarlah akarnya. Ini makna faliqul habbi. Semua biji-bijian itu Allah yang membukanya. Wan nawa, adapun nawa secara khusus adalah biji kurma. Ya, dan penyebutan biji kurma daripada biji-biji lain menunjukkan kekhususannya. Karena kurma adalah merupakan makanan yang paling khusus, spesial, yang dalamnya terkandung banyak sekali vitamin-vitamin yang tak terdapat pada biji lainnya. Ya, orang mungkin mampu hidup dengan kurma saja, dan para sahabat hidup dengan kurma dan air saja. Kata Ibunda Aisyah, pernah 3 kali bulan muncul, tak pernah kami ada memasak di rumah kami.
Urwa bertanya, apa yang kalian makan? Kata dia, ya kami hidup dengan al-aswadan, dua hal yang hitam, al-ma'u wa tamru, air dan kurma. Ya, ini menunjukkan kurma ini spesial. Dan setiap yang Allah sebutkan penamanya Al-Quran dia spesial. Antaranya adalah kurma, zaitun, inab, anggur, ar-rumman, delima. Ini adalah buah-buah spesial, buah tin. Maka Allah sini Rasulullah mengatakan, ya faliqal habbi wan nawa. Dan ini juga termuat dalam Quran Al-Karim dalam surah Al-An'am. Faliqul habbi wan nawa. Dialah Tuhan yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Apalagi biji kurma begitu keras, payah dibelah. Kalau dibelah hancurlah dia. Tapi Allah membelahnya. Jalla fi'ula. Wa munzilat Taurati, engkaulah Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Wal Injil, dan engkau yang menurunkan juga Injil kepada Isa. Wal Furqan, engkau yang menurunkan Al-Quran, Al-Furqan. Disebut Quran dengan Al-Furqan kan dia pembeda antara yang hak dan yang batil, antara kesyirikan dan tauhid, kekufuran dan iman, dan seterusnya. A'udzubika min syarri kulli syai'in, ya Tuhan aku berlindung kepadamu dari kejelekan segala sesuatu, dari makhlukmu. Anta akhidun binasiyatihi, sesungguhnya engkaulah pemegang seluruh ubun-ubun makhlukmu, engkau yang menguasai mereka. Aku berlindung daripada kejelekan setiap sesuatu dari ciptaanmu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Maknanya engkau menguasai mereka. Allahumma antal awwalu, ya Allah engkaulah Tuhan yang al-awwal, Tuhan yang pertama. Falaysa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Inilah tafsiran al-awwal, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya dialah Tuhan yang pertama, tidak ada apapun sebelumnya. Ini makna al-awwal. Dan seluruh makhluk ada bermula, ada awalannya. Ya Allah tidak ada awalnya, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ya, dialah al-awwal, dialah yang pertama, tidak ada apapun sebelumnya. Wa antal akhiru, dan engkaulah Tuhan yang akhir. Falaysa ba'daka syai'un, tidak ada apapun setelahmu. Ya, yang kita ketahui daripada waktu adalah dua. Dari sisi waktu yang telah lalu, waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Dan semua manusia, seluruh makhluk ada awalnya. Ya, dan ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala dialah awal yang tak ada permulaannya. Bukan dia dari sesuatu yang tak ada menjadi ada. Adapun makhluk, awalnya makhluk dari tak ada menjadi ada. Nanti setelah ada menjadi tak ada lagi. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang awal, tak ada apapun sebelumnya. Dialah Tuhan yang akhir, tak ada apapun setelahnya. Wa anta adh-dhahiru, engkaulah Tuhan yang zahir. Falaysa fawqaka syai'un. Al-zahir dalam bahasa Arab mana yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling gagah. Maka Tuhan Allah dialah Tuhan yang al-zahir. Dari sisi ketinggian yang kita tahu adalah tinggi dan rendah. Maka Allah Jalla wa'ala Tuhan yang maha tinggi. Ketinggian Allah bukan diliputi dengan tempat. Ya, ini yang selalu membuat tergelincirnya kaum ahlul kalam. Allah tak diliputi dengan tempat, karena dia Tuhan yang maha besar. Ya, Allah di atas aras, dan aras akhir makhluk. Tidak ada di atas aras apapun daripada makhluk. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan kalau Allah di atas, berarti Allah bertempat, batil. Allah di atas aras tak ada makhluk apapun juga. Dan tempat adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin dapat Allah diliputi tempat? Ya, sementara dia Tuhan yang maha besar. Ya.
Wa anta zahir, engkaulah Tuhan yang zahir, falaysa fawqaka syai'un, tak ada apapun di atasmu. Adapun seluruh makhluk di atasnya Allah. Di atas makhluk ada makhluk lain, di atas yang berilmu ada yang berilmu lain. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Di atas langit ada langit. Di atas nabi ada nabi yang lebih utama. Di atas rasul ada rasul lebih utama. Di atas Allah tak ada apapun juga. Dialah Tuhan al-Zahir, laisa fawqahu syai'un, tak ada apapun di atasnya. Wa antal batin, engkaulah Tuhan yang al-batin. Ya. Al-batin dari kata-kata batana. Al-batnu itu sesuatu yang dekat. Ya. Wa antal batin, engkaulah Tuhan yang maha dekat. Laisa dunaka syai'un, tak ada yang lebih dekat daripadamu. Tinggi, jauh, ini dekat. Ya, maka tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada salah seorang kalian, lebih daripada dekatnya urat nadinya. Inilah maknanya. Iqdi 'anna ad-dain ya Allah. Tunaikanlah hutang kami ini. Bayarkan hutang kami. Wa aghnina minal faqri Allah. Berilah kami kecukupan dari kefakiran. Ini kalau kita amalkan tiap malam, tak ada hutang kita lagi nih. Kalaupun ada hutang, ada pembayarnya. Hutang itu kayaknya sulit orang melepas daripada hutang. Nabi SAW saja ketika belum meninggalkan hutang. Tapi jangan sampai ada hutang tak ada pembayar. Orang yang berhutang tak ada pembayar nekat. Dan orang jelek ketika dia menumpuk-numpuk hutang tak ada pembayar. Ini yang dikatakan Nabi SAW, ya, wa min dhal'id dain, hutang membuat bengkok. Dhal'un itu sesuatu yang bengkok. Ya. Tulang rusuk kita itu bengkok. Hutang itu membuat orang bengkok. Tak lurus lagi dia. Akhlaknya tak lurus. Amanahnya tak lurus. Omongannya tak lurus. Bengkok semuanya. Ini yang Rasulullah berlindung daripadanya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, hanya doa dibaca Nabi SAW ketika akan tidur. Lepas daripada majelis kita ini, ulangi 50 kali. Hafallah dia. Subhanallah. Seharusnya yang punya hutang banyak itu duduk di kajian kita ini. Jangan stres dia. Ini malah hilang. Tak ngaji lagi. Gara-gara hutang. Tumpuk-tumpuk terus. Tak ada penghiburnya. Coba kita praktekkan ini. Fabayyana alaihi salatu wassalam fi hadha ad-du'a, dalam doa ini Nabi menjelaskan, ya, doa al-jami', doa yang begitu dahsyatnya mengumpulkan makna yang dalam. Ya, makna kulli ismin, nama setiap daripada nama Allah tersebut. Keterangan tentang setiap nama Allah yang 4 tadi. Wa nafa ma yunaqiduhu. Ya, dan Rasulullah SAW menafikan segala sesuatu yang menyelisihi, ya, daripada makna 4 daripada nama-nama tersebut. Wa hadza a'la darajatil bayan, dan inilah setinggi-tingginya penjelasan. Ini kalau enggak datang dari Nabi keterangan ini, payah kita mengartikannya nih. Apa maknanya? Sulit sekali. Zahirul batinul awwalul akhir, payah. Wa madaru hadhil asma'il arba'ah, inti daripada 4 nama ini ala bayani ihatati ar-rabb tabaraka ta'ala bi khalqih. Intinya Allah meliputi seluruh makhluknya. Zamaniyah wa makaniyah. Dari sisi zaman, waktu. Itulah dari kata-kata al-awwalul akhir. Dia benar-benar meliputi seluruh hamba, makhluknya. Karena dia Tuhan yang awal dan yang akhir. Seluruh makhluk tak ada punya sifat seperti ini.
Hanya dia, makhluk binasa, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Kullu syai'in halik, semuanya hancur, semuanya binasa. Dari tak ada menjadi ada, dan dia selama-lamanya ada, jalla fi'ula. Ya, segala macam bentuk zaman dia kuasai, dan dia ketahui tak pernah hilang sedikit jua pun zaman yang terbentang. Adapun kita mengingat 4 hari yang lalu apa yang kita kerjakan sudah hilang. Kalau antum saya suruh 4 hari lalu antum kemana? Apa antum kerjakan? Lupa kita. Itu baru 4 hari lalu. Bagaimana 40 tahun yang silam? Hanya momen-momen tertentu yang kita ingat. Subhanallah. Banyak yang kita lupa. Dosa kita kalau disuruh utuh hitung, ahsahullah wa nasuh. Allah hitung semua dosa-dosa kita dan mereka lupa. Dia menguasai semua zaman. Zaman yang dahulu, zaman yang sekarang, zaman yang akan datang. Subhanallah. Kita tak pernah menguasai zaman. Zaman yang lampau tak kita kuasai. Banyak hal-hal yang terluput pada zaman yang lampau menunjukkan kita tak menguasai zaman. Zaman hari ini pun tak kita kuasai. Apalagi besok, belum tentu kita kuasai. Belum tentu kita hidup di zaman besok. Adapun Allah, dia menguasai makhluknya. Jadi nama al-awwal wal-akhir berkaitan dengan zaman. Allah meliputi makhluknya dengan ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya. Adapun berikutnya makaniyah. Allah meliputi segala macam bentuk tempat makhluk. Dia tahu di mana makhluk, yang di atas, yang di bawah, yang tinggi, yang rendah, di atas yang di atas tanah, dalam tanah, di atas pasir, di bawah pasir, di atas batu, di bawah batu. Ya, dan dia lebih dekat daripada segala macam makhluknya. Kedekatan tentunya bukan dengan zatnya. Zatnya maha tinggi, jalla wa'ala. Jadi inilah dia maknanya. Al-awwal wal-akhiru, Allah menguasai semua rentang zaman. Al-akhiru, al-zahirul batin, Allah menguasai segala macam bentuk tempat yang di atasnya, yang padanya ada makhluk. Tak ada satu pun tempat di alam raya ini kecuali Allah menguasainya. Dia maha tinggi di atas semua makhluknya, dan dia maha dekat dengan seluruh makhluknya.